Selamat sore pemirsa, Kominus kembali hadir menemani Anda hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Seni Sri Wahyuni, inilah berita selengkapnya. Telah terjadi kebakaran hebat di daerah Jalan Sadang, Bandung pada hari Kamis 30 Januari 2025 sekitar pukul 16.35 WIB. Menurut keterangan saksi mata, api mulai terlihat dari pabrik lem dan dalam waktu singkat merambat ke dua pabrik di sekitarnya. Dua pabrik mainan dan juga pabrik kain terkena dampak dari kebakaran ini. Petugas kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api yang sudah membesar hingga Jumat pagi. Menurut warga sekitar, belum diketahui penyebab kebakaran besar ini dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Penggalian kabel PLN di beberapa titik di Kota Bandung, warga dihimbau berhati-hati saat melintasi jalan. Warga Bandung dihimbau untuk berhati-hati saat melintasi beberapa ruas di Kota Bandung menyusul adanya proyek penggalian kabel di bawah tanah. Penggalian ini dilakukan di sejumlah titik di GH Padasuka hingga GH Kiara Condong untuk meningkatkan atau menambah daya listrik ke masyarakat, rumah sakit hingga kampus sekalipun. Untuk penambahan daya tujuan. Penambahan daya Iya. kemana itu? Penambahan dayanya Bisa satu jalur ke masyarakat, satu jalur ke pabrik, satu jalur lagi model ke rumah sakit, ke kampus-kampus gitu. Bisa. penambahan daya listrik gitu. Iya, apa daya. Proses penggalian ini dimulai sejak bulan November ini menuai beberapa komplain dari masyarakat setempat. Meskipun menimbulkan beberapa gangguan dan komplain, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan daya jaringan listrik di sekitar Bandung. Belum dipastikan hingga kapan penggalian kabel ini selesai. Setelah melalui proses renovasi yang cukup lama, jembatan utama yang merupakan penghubung antar dua desa yaitu Desa Wangisagara dan Desa Cikawau ini telah resmi digunakan kembali. Jembatan utama penghubung antar dua desa di Kabupaten Bandung ini akhirnya direnovasi setelah melalui proses pembangunan selama kurang lebih 7 bulan. Jembatan ini sebelumnya mengalami kerusakan dan kurang luas sehingga dibongkar total dan dibangun ulang dari awal. Selama proses pembangunan, akses utama ditutup sepenuhnya dan warga harus melewati jalan alternatif yang dibuat oleh warga setempat yang terbuat dari kayu. Tadinya sih kecil ya, Rusak. Jalannya kecil. rusak. Sekarang mah diperbesar. Oh ada sih Ada jembatan bambu ya. Iya, jembatan. Cuma itu juga udah berapa kali ke bawah banjir. Kini, jembatan setelah selesai dibangun dan jembatan ini dibuka kembali untuk umum dengan struktur yang lebih kuat dan lebih aman. Rayakan Milad ke-55, Universitas Sanggabuana YPKP adakan kuliah umum dengan mengundang bintang tamu dari Korea. Universitas Sanggabuana YPKP gelar kuliah umum sebagai bagian dari perayaan Milad ke-55 dengan mengusung tema Pentingnya Bahasa di Era Globalisasi. Acara ini berhasil menarik puluhan mahasiswa hingga dosen untuk hadir dalam kuliah umum ini. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Dr. Kim Soo-il sebagai narasumber dari Korea Selatan menjelaskan bagaimana bahasa memainkan kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi. Tema itu tuh sebetulnya memang tentang bahasa intinya ya, tapi kenapa kok harus bahasa asing? Karena sekarang ini kita bisa memperhatikan ya bahwa kemajuan teknologi itu sangat mempengaruhi sumber daya manusianya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa semakin pesat juga persaingan di antara manusia lainnya. Dan kalau misalkan dari mahasiswa tersendiri itu tidak menguasai bahasa asing, mereka tentunya akan kesulitan dalam beradaptasi untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Acara yang berlangsung di Gedung Serbaguna Universitas Sanggabuana YPKP ini mendapatkan respon yang positif dan dari para peserta. Pemirsa, dalam rangka mendukung kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa, Senat Visip Universitas Sanggabuana YPKP mengadakan kegiatan bertajuk Pasar Sumur yang diselenggarakan di lingkungan kampus. Acara ini menghadirkan berbagai stand makanan dan ada mahasiswa yang berjualan juga.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keseruan dan antusiasme para peserta, kita akan terhubung dengan rekan kami Altaira yang melaporkan langsung dari lokasi. Halo Altaira, bagaimana suasana pasar sumur di kampus USB YPK? Selamat sore pemirsa, baik saat ini saya sedang berada di Pasar Sumur. Dengan adanya kuliah Ini umum acara ini, yang diharapkan diadakan mahasiswa oleh Universitas Universitas Sangga Buana YPKB Bandung, semakin termotivasi di mana untuk meningkatkan acara ini potensi guna menghadapi tantangan di era globalisasi. dari Universitas Sangga Buana YPKB Bandung. Nah, di acara ini mereka mengadakan beberapa tenan yang menjual beberapa produk seperti produk minuman, makanan, dan juga produk-produk lainnya. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama penanggung jawab acara dari Pasar Sumur dengan Kang Alvin. Halo. Baik Kang, boleh dijelasin nggak sebelumnya apa sih kegiatan Pasar Sumur ini? Baik, sebenarnya Pasar Sumur ini merupakan kegiatan yang pertama kali baru diadain di Sangga Buana. Nah, tujuannya untuk si Pasar Sumur ini diadakan itu kita mau ngebantu mahasiswa-mahasiswa yang punya usaha, mulai dari itu kan bisa dilihat ada yang punya bisnis cuci sepatu gitu, bahkan sampai ke ya jual rokok lah kasarnya. Nah, kita cobalah buat wadah buat mereka bisa menyalurkan itu kreativitas mereka sama sekalian berdagang juga gitu. Baik Kang, kalau untuk penyelenggaranya itu dari siapa? Penyelenggara gimana? Penyelenggara dari acara Pasar Sumur yang menyelenggarakannya itu dari? Oh ya, itu dari Senat Mahasiswa ya, itu terutamanya di bidang PBB. Kalau untuk Pasar Sumur ini sendiri, apakah buat mahasiswa kampus USB aja atau untuk umum? Untuk open tenannya kita mengutamakan yang dari mahasiswa FISIP dulu ya terutama, baru ke mahasiswa umum di Universitas Buana, barulah kita open ke di luar sana gitu. Kayak ini kan, kayak misalkan Krebs ini dia emang dari luar dan kita emang membuka juga untuk di luar. Dibukanya itu dari jam berapa? Untuk di Pasar Sumur kita buka dari jam 12 tadi dan kita tutupnya itu di sekitar jam 9. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Altaira Karnia Priyadi, sekian dan terima kasih.